Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Tunggu sekalian, sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kami, orang tua kami yang kami muliakan, bahwasanya kajian kita pada malam yang berbahagia ini, sebagaimana yang sudah dibacakan tadi oleh Tunggu Zainuddin, yaitu masih di surah An-Nisa ayat ke-94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman. Artinya wahai orang-orang yang sudah beriman. Jadi ketika turun ayat ini, ada orang yang sudah beriman dan ada pula orang yang belum beriman. Jadi Allah mengingatkan kepada orang-orang yang sudah beriman, yaitu orang-orang yang sudah bergabung bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza darabtum fi sabilillah, apabila kamu musafir untuk berjihad di jalan Allah, fatabayyanu, maka periksalah atau maka telitilah ketika Anda bertemu dengan orang-orang di dalam perjalanan. Karena orang-orang yang musafir untuk berjihad di jalan Allah, mereka akan bertemu dengan orang-orang yang sudah beriman dan bertemu pula dengan orang-orang yang belum beriman. Artinya dengan orang-orang yang masih kafir. Fatabayyanu, yang pertama, maka periksalah orang-orang yang bertemu dengan kalian. Yang kedua apa? Wala taqulu liman alqa ilaikumussalam lasta mu'minan. Dan jangan kamu katakan bagi orang-orang yang menyampaikan kepadamu akan salam. Artinya orang-orang yang menyampaikan salam kepadamu atau mengucapkan salam kepadamu, lasta mu'minan, kamu belum beriman. Atau bisa saja ketika Anda bertemu dengan orang-orang yang mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat syahadah, bisa dengan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalimat itu adalah ya imaratun alal islami, itu merupakan satu tanda di atas Islam. Orang yang mengucapkan kalimat itu kepadamu di perjalanan, jangan kamu katakan lasta mu'minan, Anda bukan orang beriman. Lalu kamu membunuhnya, padahal dia sudah mengatakan kepadamu assalamualaikum.
kamu berat hati untuk menerimanya, kamu anggap dia belum beriman, lalu kamu membunuhnya. Tabtaghuna aradal hayatid dunya. Karena ingin kamu cari akan harta benda untuk kehidupan dunia. Misalnya ketemu dengan orang yang kamu anggap dia kafir. Dia punya harta, punya jam tangan yang mewah, ya, punya baju besi atau punya apa. Lalu kamu membunuhnya dan kamu ambil harta benda yang ada pada dirinya. Kamu anggap sebagai ghanimah. Mata'aha minal ghanimati. Harta bendanya daripada ghanimah. Jangan seperti itu. Jadi Allah mengingatkan kepada orang yang sudah beriman, berhati-hatilah, telitilah ketika Anda bertemu dengan orang-orang yang di perjalanan dia menyampaikan salam kepadamu. Fa indallahi maghanimun katsirah. Maka di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada harta ghanimah yang banyak. Allah akan memberikan ghanimah kepadamu daripada kamu membunuh akan misalnya limali karena hartanya. Kamu bisa membunuh orang lain yang memang dia belum muslim, belum Islam. Di sana banyak ghanimah yang akan kamu peroleh. Maka jangan kamu segera membunuh orang yang bertemu di jalan sementara dia sudah mengucapkan salam kepadamu. Kazalika kuntum min qablu. Demikian pula kamu sebelumnya. Kalian hari ini yang sudah bersama dengan Muhammad bukanlah para mu'allaf. Umar bin Khattab mu'allaf, Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib, ini semuanya para mu'allaf. Jadi mereka semuanya musyrik sebelumnya. Sekarang Anda jadi mu'allaf. Jadi kalian sebelumnya juga mu'allaf, sebelumnya juga musyrik. Ta'simu dima'ukum wa amwalukum bimujarradi qaulikum asyahadah. Terpeliharalah darahmu dan hartamu dengan semata-mata kamu mengucapkan kalimat syahadah. Dulu darah kalian dan harta kalian juga tak terpelihara. Tapi harta dan darah kalian bisa terpelihara karena kamu mengucapkan kalimat syahadah. Nah, sekarang ketika Anda bertemu dengan orang-orang yang mengatakan salam kepadamu atau kalimat syahadah, kamu jangan ngotot mengatakan dia bukan Islam. Dapat dipahami ya? Bukan Islam. Famanallahu alaikum. Lalu Allah memberi nikmat kepadamu. Nikmat apa? Bil istishhari bil imani wal istiqamah. Dengan masyhur Anda sudah beriman. Kalian sudah beriman di kalangan masyarakat, mereka mengetahui kalian orang mukmin. Itu nikmat yang besar. Wal istiqamah, Anda pun istiqamah dalam Islam dan iman itu. Dari itu fatabayyanu, Allah ulangi lagi, fatabayyanu, maka periksalah, jangan sampai kamu membunuh orang Islam. Wa innallaha kana bima ta'maluna khabira, bahwa sungguh Allah itu maha teliti dengan apa yang telah kamu kerjakan, maka Allah akan membalas kamu semuanya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang pergi ke medan perang adalah harus berhati-hati betul dalam memilih. Jangan-jangan orang yang kita anggap musuh ternyata dia sudah jadi teman kita. Orang-orang yang memang sudah jadi teman setia dengan kita, kita masih menganggap musuh kepadanya. Ini rugi besar.
Maka sampai hari ini pun seperti itu Bapak Ibu sekalian. Misalnya seperti ini. Kita punya masalah dengan seseorang. Sehingga dia jadi musuh kita. Kita menganggap kapanpun dia sebagai musuh. Padahal di belakang kita dia memuji-muji kita. Dia sowan kepada kita, dia sayang kepada kita. Cuma enggan berhadapan dengan kita. Lalu kita terus memusuhi dia. Maka jangan seperti itu. Periksalah. Barangkali orang yang kita anggap musuh, dia adalah teman setia dengan kita. Makanya pada ayat yang lain seperti ini Bapak Ibu sekalian. Boleh jadi seseorang kita anggap baik, padahal dia buruk bagimu. Boleh jadi orang-orang kita anggap buruk, padahal dia lebih baik bagimu. Ya, makanya Allah mengatakan di sini, fatabayyanu, maka periksa betul-betul, jangan Anda salah bunuh. Anda anggap dia belum beriman, terandai ia benar-benar sudah beriman sebagaimana kamu sebelumnya. Ayat berikutnya, ayat 95 An-Nisa. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu uli dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Tidak sama di sisi Allah orang-orang yang duduk manis daripada orang beriman yang tidak ada kotoran dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan dengan jiwa mereka. Ada orang Bapak Ibu sekalian, dia duduk manis di rumah Pak. Duduk manis. Dia sholat berjamaah, ya kan? Dia bersedekah, dia berzakat, dia naik haji juga, dia berzikir, dia baca Al-Quran, iktikaf di masjid, ibadah kepada Allah. Tapi dia meninggalkan jihad. Ketika berhadapan dengan jihad, dia mundur, saya tak mau. Berhadapan dengan perjuangan apapun, dia tak mau. Artinya dia tak mau punya masalah dengan siapapun, termasuk dengan kafir sekalipun. Dia duduk manis di rumah, dia beribadah kepada Allah, namun dia beriman. Jadi orang beriman seperti ini Bapak Ibu sekalian, tidak sama dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ghairu uli dharari, kecuali orang-orang yang odor. Misalnya perempuan, orang tua, anak-anak, orang sakit, itu lain. Namun kita sehat badan, sehat fisik dan fisikis, punya harta dan sebagainya. Tapi kita meninggalkan yang namanya jihad, yang namanya berjuang, menegakkan kebenaran, menghancurkan kezaliman. Kita tak mau peduli seperti itu. Bahasa singkat Bapak sekalian, kita orang apatis. Apatis. Misalnya di kampung kita sini misalnya ya, ada anak-anak yang main judi. Ada kelompok-kelompok anak-anak muda narkoba. Kita tak peduli dengan itu. Masa bodoh. Di samping rumah kita ada lapak judi. Ya kan? Ada transaksi narkoba. Kita tak peduli, apa urusan saya. Tak cohonda, tak jauh masjid, main jamaah kerana. Tak usah masjid, tak berquran, tak berzikir, iktikaf. Hanya urusan dengan lingkungan yang ada. Artinya kita tidak mau berjihad Bapak Ibu sekalian.
Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Allah lebihkan akan orang-orang yang berjihad dengan harta mereka dan dengan jiwa mereka, 'alal qa'idina, ada seorang yang duduk manis, darajatan, beberapa derajat. Jadi kalau sholat berjamaah 27 derajat, Pak. Tapi sini adalah darajatan. Bukan 27, bukan 100. Nggak terhingga. Jadi sangat tinggi nilai orang yang berjihad, orang yang mau ambil resiko dalam hidup ini, dalam menegakkan kebenaran dan menolak kezaliman, ketimbang orang-orang yang duduk manis, tidak mau berjihad. Bapak Ibu sekalian, namun apa kata Allah? Wa kullu wa'adallahul husna. Kepada tiap-tiap dua kelompok ini, yang pertama kelompok orang yang beriman tapi duduk manis, tak peduli dengan keadaan yang ada, tak peduli dengan politik, sosial, budaya, ekonomi, tak peduli dia. Mahal barang ya mahal dia beli, murah ya murah dia beli. Kalau istilah guru kita duduk wali amin, katanya bagian hayabu iron tho bupat wali kota kalian bung so kayan ilung so yang lakotih kunyan dong apa mamnya lakotih ne buah kakak apa buah so wali kota ada melepas wali so yang lakotih nyan ko apa mana lakotih ne buah kakak apa buah tak peduli dia. Itu adalah orang-orang yang tak mau berjihad. Wa kullu wa'alallahu husna. Namun Allah mengatakan tiap-tiap dua kelompok ini, orang yang beriman dan duduk manis, orang yang beriman dan berjihad, Allah janjikan surga. Ya, Allah janjikan surga. Namun apa? Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Allah lebihkan orang yang berjihad di atas orang yang duduk manis yang tidak mudarat, ajran 'azima, akan pahala yang besar. Jadi beda, Pak. Beda kedudukan. Beda kedudukan. Kita memang juga mendapat surga, tapi kedudukan sangat beda. Kedudukan surga orang yang beriman dengan tak berjihad, dengan orang-orang yang mau berjihad. Darajatin minhu, beberapa derajat daripadanya, wa maghfiratan wa rahmah, dan juga mendapat keampunan dan kasih sayang daripada Allah. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang dengan ahli taat. Namun Bapak Ibu sekalian, ayat berikutnya Pak, ayat 97. Wa nuzila fi jama'atin aslamu walam yuhajiru faqatalu yawma badin mal kufar. Ayat 97 ini kenapa sebab nuzulnya? Diturunkan ini pada satu jamaah yang Islam mereka itu namun tak mau berhijrah. Maka mereka terbunuh pada hari Badar oleh kafir, bersama kafir. Ketika Nabi hijrah ke Madinah meninggalkan Mekah karena dikejar oleh orang-orang Mekah pada waktu itu, hijrahlah Abu Bakar, Utsman, Umar, dan sahabat-sahabat yang lain, Abdurrahman bin Auf,
Mereka meninggalkan hartanya di Makkah. Bukan sedikit, Pak. Harta yang banyak. Kayak Abdurrahman bin Auf, seorang pengusaha besar pada waktu itu. Dia tinggalkan harta, tinggalkan anak, tinggalkan semuanya, berangkat bersama Nabi ke Madinah. Namun ada kelompok yang sayang kepada harta, sayang kepada kebun kurma, sayang kepada onta. Dia nggak mau berangkat ke Madinah bersama Nabi. Saya beriman katanya. Saya beriman, saya Islam, tapi tidak mau. Dia terus berdagang di Mekah. Ya. Dia terus menjaga kebun kurma di Mekah, menjaga ternak onta di Mekah, nggak mau hijrah ke sana. Jadi ayat ini Allah turunkan kepada mereka, dan mereka terbunuh Pak di Badar bersama orang kafir oleh orang Islam sendiri. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Bahwa sungguh mereka-mereka yang dicabut nyawa oleh malaikat karena menzalimi diri mereka. Ya, karena menzalimi diri mereka. Qalu, mereka ketika itu malaikat berkata bagi mereka. Ya. Jadi begini Bapak sekalian. Ketika terjadi perang Badar Bapak, Ibu sekalian, mereka yang tadi beriman kepada Allah dan Rasul tapi tak mau berhijrah, mereka dipaksa bergabung dengan kafir oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Dipaksa bergabung. Sesampainya di Badar, mereka itu kena panah orang Islam dan mati, Pak. Allah cabut nyawa, malaikat cabut nyawa mereka di Badar. Kenapa? Karena kena panah orang Islam. Mereka diajak oleh orang kafir. Jadi benteng mereka, Pak. Faqalu, malaikat berkata bagi mereka, Pak. Orang-orang Mekah yang mau berhijrah, yang mati bersama kafir di Badar. Fima kuntum. Hai, kenapa dengan kalian? Apa gerangan dengan Anda? Anda tak mau bergabung dengan Muhammad pergi ke Madinah, Anda bertahan di Mekah, gara-gara harta Anda, lalu Anda diajak oleh kafir bergabung dengan kafir dan kena panah-panah orang muslim, Anda mati hari ini. Kenapa dengan Anda? Qalu, mereka menjawab. Ini jawaban orang-orang Makkah itu. Kunna mustad'afina fil ardi. Hai malaikat, kami adalah orang-orang yang lemah. Ajizina an iqamati din, kami orang-orang yang lemah daripada menegakkan agama di bumi. Kami ini lemah. Bukan kami nggak mau berjihad, kami ini lemah. Di bumi Mekah. Qalu, ketika itu malaikat berkata bagi mereka, taubihan karena pekeh, Pak. Hai. Alam takun ardullahi wasi'ah. Hai. Adakah tidak bumi Allah ini luas? Fatuhajiru fiha. Kamu bisa berhijrah di dalamnya. Artinya daripada bumi kafir kepada bumi yang lain, sebagaimana dikerjakan oleh yang bukan kamu. Kamu kan bisa meninggalkan Mekah sini, pergi ke Madinah bergabung dengan mereka di sana. Kau Anda pertahankan di Mekah sini. Faulaika ma'wahum jahannamu wasat masira. Maka mereka itu tempat mereka neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat. Jadi mereka akhirnya masuk neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat. Orang apa ini Bapak Ibu sekalian? Ini orang beriman, Pak, tapi duduk manis, nggak mau berjihad. Makanya masalah, Pak. Irona hendak semayang, irona anak rusan irona. Sampai rumah judi kaku judi dan bermun irona semayang irona. Bui kurai rumah irona. Itu masalah. Sebagaimana masalahnya orang-orang Makkah yang tahu berangkat bersama Nabi ke Madinah, lalu mereka juga mati di Badar, dan tempat mereka neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat.
illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan. Kecuali orang-orang yang lemah daripada orang tua, Pak. Nah, ada orang tua, Pak, yang tak mau berjihad. Ya. Kemudian wan nisa, ada perempuan. Wal wildani, ada anak-anak. Fa ulaika asallahu an ya'fuwa anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah ampunkan, maafkan daripada mereka, dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Nah, jadi orang-orang yang lemah, orang-orang tua, anak-anak dan perempuan boleh-boleh saja. Tapi kalau kita tidak mudarat, Pak, kita sehat badan, kita sehat pikiran, ya, kita ada kemampuan, kita wajib untuk berjihad. Jadi makanya ayat yang tadi Bapak Ibu sekalian, la yastawi, ya, la yastawi, tidak sama orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang duduk manis hanya di rumah saja. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi biamwalihim wa anfusihim. Orang-orang berjihad dengan hartanya dan dengan jiwanya. Orang itu beriman pula, beriman juga. Sementara kita juga beriman, tapi meninggalkan berjihad atau meninggalkan berjuang. Terima kasih.